datang di vlog kami, edisi UAS Mata Kuliah Gender dan Dinamika Sosial. Pada video ini, kami mengangkat tema representasi gender dalam perspektif media. Nah, media yang kami ambil adalah media sosial TikTok. Pada video ini, kami memfokuskan pada bagaimana perempuan merepresentasikan dirinya, baik itu tubuh, identitas, dan ruang dalam sebuah media. Nah, bagaimana juga nih perempuan bisa mengimplementasikan hal tersebut dalam konteks media? Nah, media yang kami ambil adalah konten digital, yaitu TikTok. TikTok ini menjadi ruang publik baru bagi perempuan untuk mengekspresikan diri mulai dari fashion, pekerjaan, serta gaya hidup dan transformasi personal seperti glow up atau menjadi perempuan yang independen. Dalam ruang ini, tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek visual, tapi menjadi medium untuk membentuk identitas, kemandirian, dan kekuatan. Oksidasi, nge-crack, creasing, patchy, flashback. Sering banget kita alamin. Apa sih penyebabnya? 100 kelas kalau dasar kecantikan with Medinzur. Kelas ke-25. Yang pertama, oksidasi. Ini tuh perubahan warna yang ada di complexion kita. Penyebabnya udara, minyak, keringat, kepanasan, dan pemakaian skincare yang terlalu berat yang akhirnya bikin muka jadi sumuk. Jadi kalau complexion kita oksidasi sebenarnya bukan jelek. Yang penting undertone-nya nggak meleset. Jadi muka kita nggak kelihatan lebih oranye, nggak kelihatan kayak lebih hijau. Yang Nah, kali ini kelompok kami memfokuskan pada dua representasi perempuan. Yang pertama adalah perempuan yang bekerja di bidang kantoran, dan yang kedua adalah perempuan yang bekerja di media sosial sebagai content creator di bidang beauty. Nah, kedua hal ini itu menunjukkan perbedaan ruang, tetapi sama-sama menunjukkan tubuh dan ekspresinya di media digital. Oke Kak, terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancara. Bisa tolong ceritakan sedikit kegiatan kakaknya nih sehari-hari itu ngapain aja? Baik Kak, jadi saya adalah seorang mahasiswi semester 3 yang menjalankan perkuliahan sambil bekerja. Dan di mana saya melakukan kegiatan ini itu dari semester 1 Kak. Oke, langsung masuk ke pertanyaannya ya Kak. Menurut kakaknya, bagaimana nih perempuan, khususnya pekerja, mewakili dirinya di TikTok? Apakah ada ekspektasi visual tertentu, misalnya harus terlihat cantik, rapi, glowing, atau stylish? Berbicara tentang penampilan, kita sebagai perempuan memang seharusnya memikirkan hal tersebut. Karena ketika kita merepresentasikan diri kita menjadi lebih baik dan terlihat baik di depan orang, terutama dalam kategori visual atau penampilan, itu akan menambah value kita dan dinilai lebih dari yang orang tahu gitu. Terutama di era modern sekarang, mungkin salah satunya dengan media TikTok. Jadi masyarakat itu mungkin memang memiliki ekspektasi berlebih nih terkait visual, terutama bagi orang-orang yang bekerja dan juga influencer-influencer yang memang pekerjaannya di media sosial atau TikTok. Sebagai perempuan di ruang kerja, apakah kakaknya itu merasa tubuh dan penampilan itu menjadi bagian penting nih dari representasi diri? Ya Kak, seperti yang tadi saya bilang, betul sekali. Jadi kita sebagai perempuan itu memiliki value yang tinggi, tetapi kita juga harus paham mengenai arti kita merepresentasikan diri di depan umum. Jadi ketika kita merepresentasikan diri kita dengan penampilan yang baik, penampilan yang oke, kita akan bisa melihat nih seseorang memandang kita seperti apa. Mungkin gitu Kak. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Halo Kak, makasih banget ya udah mau meluangkan waktunya buat wawancara bareng aku. Hari ini aku mau wawancara seputar pengalaman kakak nih sebagai konten kreator TikTok. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke pertanyaan nih, boleh dong kakak kenalan dulu ke teman-teman yang nonton.
Boleh banget dong pastinya ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Tiara Rizkita Rasid Basir. Kebetulan aku baru banget nih lulus dari Universitas Negeri Jakarta juga, khususnya di Fakultas Teknik ya. Dan sekarang ini aku sedang kerja sebagai social media spesialis di salah satu perusahaan milik kreator TikTok, yaitu Kakak Atia Rachmani atau Kakak Yuhu yang biasa kalian kenal, dan juga Kakak Rio Ardila. Oke, nah kalau kita lihat nih kayak konten-konten di TikTok tuh biasanya kan ada tampilan visualnya gitu ya, kayak live mereka tuh. Nah, kalau kita lihat ya kelihatan itu lebih penting banget gitu ya. Nah, menurut Kak Ara nih, seberapa penting sih identitas visual seperti make up, stylist, warna kulit atau bentuk tubuh dalam membuat konten? Oke, menurut aku pribadi untuk identitas visual itu sangatlah penting ya, apalagi di perusahaan aku yang ditonjolkan itu adalah wajahnya. Karena perusahaan aku kan menjualnya itu bulu mata ya, bulu mata, otomatis yang terlihat pasti ya wajahnya. Jadi kayak di identitas visualnya itu kecantikan ya, jatuhnya itu kecantikan yang harus kita tampilkan atau kita tonjolkan untuk menarik dan juga meyakinkan para customer yang nantinya mungkin akan menjadi customer pelanggan setia ya. Biasanya aku sih bikin before after juga ya. Before after itu sebagai identitas visual kan. Jadi kayak misalkan ada perubahan nih di dalam wajah kita gitu loh. Terlihat perubahannya kan, kita jualannya bulu mata tuh. Makanya di situ untuk identitas visual pasti penting banget ya. Oke, karena audiens itu kan melihat kakak langsung ya dari penampilan di layar. Iya. Nah, pernah nggak Kak Ara merasa kalau tubuh dan wajah itu bukan cuma penampilan, tapi juga jadi ruang kerja dalam profesi sebagai content creator? Pernah banget dong, menurut aku tubuh dan juga wajah itu merupakan media utama ya sebagai kita konten kreator, karena itu yang akan ditampilkan atau dilihat oleh para audiens yang ada di TikTok atau netizen lah jawabannya kan. Nah itu juga salah satu poin penting ya untuk apa tadi tuh, untuk ruang kerja ya, untuk ruang kerja. Nah selain itu juga biasanya sih untuk skill juga ya yang paling penting ya. Jadi nggak cuman penampilan aja, tapi skill juga harus memadai. Oke, dan menurut Kak Ara nih, Ya. TikTok itu lebih memberi ruang bebas bagi perempuan untuk mengekspresikan diri atau justru memperkuat standar kecantikan tertentu? Oke, menurut aku pribadi, TikTok itu sebenarnya nggak sepenuhnya ruang yang bebas ya. Jadi nggak semua hal itu bisa kita tuangkan di TikTok, karena platform di TikTok itu sudah punya permainannya sendiri dan sistem marketingnya sendiri pastinya ya. Ada yang namanya algoritma, tren, dan juga ekspektasi tertentu yang nggak mungkin kalian nggak pahami ya. Jadi kalian memang harus paham sampai ke titik itu. Di sisi lain juga sebagai konten kreator itu di TikTok juga butuh mental yang kuat ya pastinya ya. Karena ketika kita tampil di ruang publik ya, banyak banget orang yang memperhatikan kita dari berbagai macam sudut. Bukan cuman soal kontennya doang nih, tapi juga dari penampilannya, cara bicaranya, bahkan hal-hal kecil yang kadang nggak kita sadari. Jadi menurut aku TikTok itu bisa jadi ruang berekspresi, tapi tetap juga ada tekanan dan tantangan pastinya ya yang harus dihadapi. Seperti itu. Oke, mau nanya untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, boleh. Kan sekarang banyak ya konten tentang perempuan independen tuh. Menurut Kak Ara sendiri, tren seperti go up atau becoming that girl atau perempuan membangun bisnis lewat TikTok itu lebih empowering atau malah bisa jadi tekanan baru buat perempuan? Menurut aku ya, untuk tren glow up atau perempuan independen itu bisa jadi inspirasi sih. Tapi karena di TikTok itu punya algoritma dan standar tertentu, tren tersebut juga bisa jadi tekanan ya buat beberapa orang, seolah perempuan itu harus terlihat sukses dan juga berkembang. Jadi menurut aku penting banget nih buat tetap sadar akan batasan dan juga mental health kita masing-masing ya. Karena nggak semua proses hidup bisa ditampilkan di TikTok. Jadi nggak semua proses yang lancar yang ada di TikTok itu bisa dijalankan selancar itu. Jadi ada problemnya yang tidak ditampilkan pastinya di media.
Seperti itu. Oke, makasih banyak ya Kak Ara atas cerita dan pandangannya. Oke, sama-sama cantik. Dan semoga kedepannya konten kakak makin berkembang dan tetap jadi inspirasi buat banyak orang. Amin, seneng banget nih bisa sharing-sharing ke kalian semua ya. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, kami melihat bahwa TikTok sebagai ruang publik digital di mana tubuh perempuan tampil dan dinegosiasikan. Dengan menggunakan teori ruang dan tubuh, kami memahami bahwa tubuh bukan hanya sekedar fisik, tetapi sebagai simbol sosial yang membawa makna gender. Pada perempuan pekerja kantoran, tubuh direpresentasikan sebagai profesional, rapi, dan ideal, sedangkan pada konten kreator, tubuh menjadi medium kreativitas dan ekonomi digital. Keduanya menunjukkan bahwa ruang publik tidak lepas dari berbagai nilai. Perempuan masih menghadapi standar tertentu seperti harus cantik, bersih, terawat. Meski saat yang bersamaan, perempuan menggunakan bentuk tubuh sebagai bentuk agensi dan kemandirian. Nah, dari proyek kali ini kita bisa mengetahui nih bahwa TikTok itu memiliki dua sisi. Yang pertama itu bisa sebagai media ekspresi, tapi di sisi lain TikTok juga ini bisa menjadi bahan standar kecantikan nasional. Makanya nih perlu adanya pembangunan inklusif dari media digitalnya supaya perempuan-perempuannya itu bisa bebas berekspresi, gak hanya dinilai dari penampilannya dan tubuhnya aja. Itulah hasil dari observasi, wawancara, serta analisis kami terkait perspektif gender dalam konteks media. Nah, semoga video ini menambah wawasan serta menambah perspektif kalian mengenai perempuan agar perempuan bisa berekspresi dengan bebas tanpa adanya batasan, baik itu di media maupun di dunia nyata. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk selalu bijak dalam penggunaan media sosial. Sampai jumpa di vlog kami. Dadah!